Pertemuan terakhir ini, yaitu pertemuan 14, kita akan membahas mengenai kesetimbangan larutan. Adapun 3 topik utama yang akan kita bahas, yaitu pertama kesetimbangan larutan, yang kedua adalah efek ion senama dan kelarutan, serta kesetimbangan ion kompleks dan kelarutannya. Nah, yang pertama kita akan bahas lebih dahulu tentang kesetimbangan larutan. Kita harus mengenal istilah kelarutan produk dan KSP atau solubility of product. KSP sendiri adalah konstanta dari kelarutan produk, diatur seperti keseimbangan lainnya. Contoh umumnya, MXN dalam keadaan solid ketika dia mengalami reaksi reversibel menjadi Mn plus dalam keadaan aqua atau larutan dan NX min aqua juga keadaannya. Nah, KSP-nya adalah konsentrasi dari Mn plus dikali dengan konsentrasi dari X min dipangkat dengan koefisiennya, yaitu N. KSP di sini menyatakan kesetimbangan antara suatu padatan dan suatu ionnya dalam larutan. Nah, di sini kita bisa melihat dari senyawa yang ada itu sudah ditentukan berapa konstanta pelarutan produknya. Jadi KSP yang maksudnya KSP ini sudah ditentukan ya. Ini dalam keadaan solid di sini, ketika di dalam air keadaan terlarut dia sudah ditentukan KSP-nya sekian. Oke. Nah, hal yang lain kita harus mengerti yaitu kelarutan molar. Jadi kelarutan molar itu juga dikenal dengan namanya S ya, solubility. Artinya dia adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh, yaitu mol per liter. Nah, kelarutan di sini juga bisa bukan dalam satuan mol per liter, tapi disebut dengan kalau dia tidak dalam satuan mol, maka disebut dengan kelarutan saja. Artinya jumlah gram zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh, maka dia menjadi gram per liter. KSP ini dapat digunakan untuk menentukan kelarutan molar dan kelarutannya. Untuk menentukan kelarutan molar. Dia digunakan untuk masalah kesetimbangan, oleh karena itu nanti kita gunakan tabel kesetimbangan tadi, dan kelarutan molar ini digunakan untuk menilai dari KSP. Contohnya di sini adalah hitung kelarutan SNS ya dalam sianida sulfida di dalam gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Di sini SNS di sini mengalami reaksi reversibel. Saya nggak tahu ada nggak di sini soal SNS. Oh, ada nih, yang ini ya. Ini mengalami reaksi reversibel. Kalau Anda bisa lihat semua, SNS reaksi bolak-balik SN2 plus menjadi S bersama dengan S2 min. Tetapannya di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 26 KSP-nya. Nah, jadi ini rumus reaksinya. Ini sudah kita pelajari masalah kesetimbangan tadi ya di pertemuan sebelumnya, bahwa ada namanya konsentrasi awal, konsentrasi pada perubahan, dan konsentrasi pada saat kesetimbangan. Di sini KSP yang dihitung adalah KSP di sini pada saat dia terbentuk produk ya. Jadi pada saat awal tidak diketahui konsentrasinya, tapi karena yang diketahui pasti konsentrasi ini. Tapi yang kita hitung untuk KSP ini adalah lebih kepada produknya ya. Nah, itu konsentrasi dari ion SN2 plus dan konsentrasi dari ion S2 min. Nah, di sini konsentrasi SN2 plus S dan plus S ya. Jadi di sini bisa kita lihat SN2 KSP sama dengan konsentrasi SN2 plus dikali S2 min. Di mana diketahui di soal rumusnya bahwa KSP-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau kayak gitu, tadi kan 1 kali 10 pangkat min 6. SN2 plus sama di sini SN2 min kan konsentrasinya diketahui S ya. Berarti S dikali S sama dengan S pangkat 2. S pangkat 2 ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 26. Berarti kalau dia S-nya saja, berarti kita akarkan. Akar dari 1 kali 10 pangkat min 26 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 13 molaritas. Nah, ini baru nilai S-nya ya, artinya konsentrasi dari S yang dimaksud di sini ya. Ini bukan kelarutan ya di sini ya. Ini kita hanya mengetahui konsentrasi dari S yang dilambangkan dengan S di sini. Sedangkan pertanyaan soal adalah kelarutannya.
Berarti kalau kelarutan itu adalah 1 kali 10 pangkat min 13, kita kalikan, yang tadi kita ketahui soal, kita ubah ke satuannya itu gram. Nah, massa molar dari SN itu sendiri, SNS tadi itu adalah 150,77 gram. Maka ketika dikali, hasilnya didapatlah 1,5 kali 10 pangkat min 11. Jadi kita merubah dulu molaritasnya ini ke satuan gram. Nah, kalau mol sama dengan gram per mr ya. Jadi kalau kita mau tahu gramnya berarti mol dikali mr-nya. Jadi molnya ini kita kali mr-nya 150,77, hasilnya 1,5 kali 10 pangkat min 11. Nah, sekarang kalau tadi kita adalah mencari kelarutannya, maka soal berikut adalah kita menghitung KSP-nya. Jadi ketahui di soal, kelarutan timbal kromat PbCrO4 adalah 4,5 kali 10 pangkat min 5 gram per liter. Hitunglah hasil kali KSP timbal kromat ya. Jadi kita hitung terlebih dahulu bahwa kelarutannya itu 4,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini adalah kelarutan berarti gram per liter ya. Nah, di sini kita ketahui dulu ketika kita ingin merubah KSP ini tadi, ketika kita udah tahu kelarutannya, maka kita cari berapa konsentrasinya. Nah, untuk merubah ke konsentrasi, maka kita bagi dengan berapa massa molarnya ya, karena di sini untuk menghitung menghitung molaritasnya, maka kita bagi ya. Jadi kita bagi kelarutan tadi gram per liter, kita ubah ke satuan molaritas. Nah, berarti kita bagi dengan massa molarnya. Massa molar dari PbCrO4. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min 5 kita bagi 323,2 gram ya. Hasilnya di sini kita bisa coret kan, coret, jadi tersisa mol per liter ya, yang merupakan makna dari molaritas itu sendiri. Jadi kalau kita merubah dari kelarutan tadi ke molaritas, berarti kita bagi dengan massa molarnya. Kenapa bagi dengan massa molar? Kalau kita bagi dengan massa molar, maka kita bisa coret satuan gramnya. Jadi ada hasilnya mol per liter. Mol per liter itu kan molaritas ya. Nah, didapatkanlah hasil 1,4 kali 10 pangkat min 7. Nah, 1,4 kali 10 pangkat min 7 ini merupakan molaritas dari PbCrO4-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan KSP-nya sendiri? Nah, KSP-nya itu berarti kita mengalihkan, jadi kalau di sini 1,4 kali sepangkat min 7, maka di sini juga sama, konsentrasinya 1,4 kali sepangkat min 7, di sini 1,4 kali sepangkat min 7 ya. Kalau kita buat, berarti KSP itu sama dengan S pangkat 2, artinya produknya ini, konsentrasi dari produk Pb2+, dan konsentrasi dari CrO4 ini kita kalikan. Berarti 1,4 kali 10 pangkat min 7, kita kalikan 1,4 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 14. Selanjutnya adalah pengendapan yang dapat diprediksi. Jadi, untuk mengetahui ini, maka kita harus membandingkan hasil kali reaksi, yaitu Q, dengan KSP-nya. Ya, jadi di mana ketika hasil kali reaksinya atau Q itu kurang dari KSP-nya, maka itu tidak akan ada terbentuk endapan. Tapi ketika lebih, maka endapan itu akan terbentuk pada saat Q sama dengan KSP-nya. Jadi Q ini akan menandakan bagaimana hasil kali reaksi dari produk ini dibandingkan dengan tetapan KSP-nya. Atau tetapan kelarutannya. Nah, apa saja yang faktor yang mempengaruhi kelarutan? Yaitu yang pertama efek sejenis. Contoh, asas Laclantier yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bahwa kehadiran garam kedua yang menghasilkan efek sejenis terhadap keseimbangan kelarutan akan mengurangi kelarutan itu sendiri. Jadi penambahan garam kedua, misalnya contoh AgCl dalam laboratorium AgNO3, ini kan sama-sama ya, ini akan mengurangi kelarutan. Konsentrasi ion produk ini akan meningkat sehingga memaksa reaksi kelarutan terhadap reaktan padatan. Contoh, Ag+ dari AgNO3 membalikan reaksi kelarutan. Kita coba hitung ini. Hitunglah kelarutan molar BaSO4 dalam 0,0011 molaritas Na2SO4. Jadi BaSO4 itu reaksi bolak-balik menghasilkan ion Ba2+ dan ion SO4 2-. Di mana di sini diketahui bahwa mas kelarutan molarnya adalah 0,001 Na2SO4. Jadi di sini konsentrasi dari SO4 2-nya itu 0,001 molar. Di mana pada produk ini terjadi penambahannya. Nah, pada keadaan keseimbangan ini S, nah ini 0,001 tambah S. Nah, di sini kita pertanyaannya adalah menghitung kelarutannya. Berarti kita mencari S-nya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa konsentrasi Ba2+ kita kalikan konsentrasi dari SO4 2-,
itu 1 kali 10 pangkat min 10. Jadi ini KSP-nya sudah ditentukan ya, sudah diketahui di tabel yang tak banyak tadi. Nah, sekarang konsentrasi Ba2+ tadi itu adalah S ya, S. Nah, sedangkan konsentrasi dari SO4 itu adalah 0,001 plus S. Nah, di sini karena S-nya itu jumlahnya sangat-sangatlah kecil, maka kita mengekivalenkan bahwa S dikali 0,01 molar. Nah, jadi S dikali 0,01 molar, hasilnya di sini adalah ini sama dengan KSP-nya 1 kali 10, 1 kali 10 pangkat min 10. Berarti S-nya sendiri adalah 1,1 kali 10 pangkat min 10 kita bagikan ke 1 kali 10 pangkat min 3 ini. Nah, berarti hasilnya 1,1 kali 10 pangkat min 10 dibagi 1 kali 10 pangkat min 3, dibagi kali 1 kali 10 pangkat min 3, hasilnya 1,1 kali 10 pangkat min 7. Ada hal yang lain yang perlu kita tahu bahwa adanya pembentukan ion kompleks, yaitu bentuk lain efek suatu reaksi kesetimbangan pada reaksi lain melalui ion senama. Jadi ion kompleks melibatkan ion logam pusat yang terikat pada satu atau lebih ion atau molekul. Jadi ini ada melibatkan ion logam ya, di mana logam transisi ini cenderung membentuk ion kompleks. Ada namanya konstanta pembentukan, di mana konstanta pembentukan ini merupakan konstanta keseimbangan untuk pembentukan ion kompleks. Contohnya pembentukan ion kompleks meningkatkan kelarutan zat yang tak larut. Ini contohnya pada beberapa ion kompleks ya. Biasanya ini terjadi pada senyawa-senyawa logam transisi. Nah, ini konstanta pembentukannya. Kesimpulannya dari sini kita bisa mempelajari bahwa hasil kali kelarutan, yaitu KSP, itu menyatakan keseimbangan antara suatu padatan dan ionnya dalam larutan. Kelarutan dapat dicari dari KSP dan sebaliknya. Nah, keberadaan ion senama di sini menurunkan kelarutan garam. Ion kompleks terbentuk dalam larutan lewat penggabungan kation logam dengan basa Lewisnya. Jadi saya harap melalui pembelajaran ini Anda minimal bisa menghitung tentang keseimbangan larutan, yaitu Anda bisa menghitung kelarutan sebuah padatan. Anda juga bisa menghitung bagaimana KSP-nya ya dengan prinsip kesetimbangan yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, dan bisa menghitung kelarutan molar ya. Itu prinsip-prinsip yang harus Anda ketahui di dalam materi kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Sampai jumpa di semester berikutnya.